Baik, beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan tentang perbedaan fase gerak secara isokratik dan secara gradien. Di gambar ini saya tunjukkan ada dua jenis gambar peak, ya, ada dua jenis gambar peak. Yang sebelah kiri ini merupakan isokratik dan yang sebelah kanan sini gradien, ya. Jadi ini menggunakan kolom yang sama, ya. Fase geraknya sama, flow rate sama, temperaturnya sama, jenis sampel yang dianalisa juga sama, ya. Jadi metodenya sama. Hanya saja yang membedakan, yang sebelah kiri dianalisa dengan metode fase geraknya dialirkan dengan metode isokratik elution. Yang sebelah kanan ini dialirkan dengan metode gradient elution. Ya, di sebelah kiri ini, ya, dari sampel yang dianalisa, senyawa yang muncul itu cukup banyak, ya. Ada sekitar 8 senyawa. Nah, dengan komposisi 70% air dan 30% asetonitril atau ACN dengan pH sekitar 2 di sini ditunjukkan. Ternyata komponen nomor 8 atau metolaklor, ya, ini muncul pada menit sekitar 70 menit. Ya, sekitar 70 menit. Stabil. Ya, stabil laju alir dari fase geraknya, komposisinya itu stabil. Dari mulai pertama analisa, mulai injeksi sampai selesai injeksi, ada 8 peak yang muncul. Ya, itu peak nomor 8 muncul pada menit ke-70 kurang lebih, sekitar 70. Kan lama sekali itu, ya, cukup lama sekali. Nah, yang sebelah kanan ini menggunakan metode gradien. Gradien kemarin saya jelaskan bahwa komposisi fase gerak bisa dirubah sewaktu-waktu, ya, di tengah analisa. Tentu saja perubahan itu harus dilakukan di awal saat membuat metode. Jadi tidak bisa ketika sudah mulai analisa jalan kita rubah komposisi fase geraknya, tidak bisa. Jadi kita rubah di awal. Menit keberapa kita naikkan, menit keberapa kita naikkan, seperti itu. Itu diatur di awal, ya, sebelum memulai analisa. Jadi sebelum membuat metode, pada saat membuat metode itu diatur fase geraknya. Pada menit ke, misalkan di sini ini 20 sampai 60%, ya. Jadi di menit pertama itu 20% asetonitrilnya. Kalau di sini kan 30% yang isokratik. Kalau yang di gradien itu 20%. Nah, ketika sudah mulai muncul peak, dinaikkan ke mungkin 40 atau 30 dulu, ya. Kemudian naik lagi. Nah, setelah peak nomor 7 keluar di menit sekitar, kalau di metode gradien ini sekitar 23 menit, sementara di mode isokratik itu sekitar 7 menit. Sekitar 26 menit, ya. Peak ke-7 ini muncul sekitar 26 menit. Nah, ini kan lebih lama kalau metode isokratik. Nah, di metode gradien ketika dinaikkan secara bertahap itu peak ke-7 muncul di 22 menit, ya. 5 menit lebih cepat, ya. Nah, peak ke-8 pada metode gradien, ya, mode gradien ini di menit sekitar 28 itu sudah muncul. Dan perhatikan yang penting lagi, puncak peaknya itu cukup tajam, ya, cukup tajam. Sementara peak yang di sini ini peaknya pendek, lebar tapi pendek. Padahal di kromatografi itu peak yang bagus itu adalah peak yang sangat tajam, ya. Semakin tinggi peak, semakin tajam peak, semakin bagus. Semakin runcing, semakin bagus. Ini kan di metode isokratik peaknya itu cukup tumpul, ya. Nah, ini keuntungannya. Jadi ini setelah menit ke-7 ini, setelah peak ke-7 keluar, itu kita bisa langsung naikkan. Asetonitrilnya ke 60%. Supaya apa? Supaya ini lebih cepat keluar. Karena di komposisi 60% asetonitril,
koefisien distribusinya lebih cepat, ya. Dia lebih cepat dibawa ketika berada di dalam kolom, ya, semakin cepat. Jadi intinya menaikkan fase gerak, komposisi fase gerak itu adalah untuk mempercepat keluarnya senyawa dari kolom, ya. Jadi mempercepat waktu tinggal si senyawa tersebut ketika berada di dalam kolom, ya. Seperti itu. Dan ini memang biasa harus dicoba-coba. Kalau kita belum punya metodenya, kita bisa coba-coba ini. Kita coba naikkan ke 50, mungkin ke 60, ya. Ini bahkan mungkin bisa saja naik ke 70. Tapi dikhawatirkan ketika dinaikkan langsung ke 70, pemisahan antara peak ke-7 dan peak ke-8 itu kurang bagus, ya. Tuh. Di samping itu juga lumayan boros fase geraknya. Kita tahu bahwa harga fase gerak di SPLC itu cukup tinggi karena dia menggunakan LC grade, ya. Jadi itu kurang lebih perbedaan antara isokratik versus gradient. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Oke. Terima kasih.